Solusi Sehat Kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa Asil TV? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, apa kabar antum semuanya? Mudah-mudahan antum sehat walafiat. Dan tentunya kesehatan ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pelajari dan tentunya kita harus syukuri. Bersama Ana Abu Auni di hari ini, hari Sabtu siang tanggal 2 Agustus 2025 bertepatan hari ini Sabtu siang tanggal 8 bulan Safar 1447 Hijriah. Kita kembali bersua dalam program tayangan Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, Solusi Sehat Kita bersama. Langsung saja Ana akan menyapa rekan co-host Ana, Bang Ray Abu Syafiq. Assalamualaikum Bang Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abu. Apa kabar antum? Khair, alhamdulillah. Sehat Ana. Alhamdulillah. Antum apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Masya Allah. Masya Allah. Kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi. Kemarin sempat nggak ya? Belum sempat. Satu kali kita libur ya. Baik pemirsa Asil TV, dimanapun berada, Bang Ray. Ya. Dan langsung saja. Kita sekarang bahas apa nih? Udah bersama narasumber kita Tentunya. dan pastinya tentu ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya. Karena beliau adalah spesialis bedah. Nah itu dia. Karena Berarti kita nanti akan bahas bedah-bedahan ini ya? Iya. Yang pastinya bukan bedah kitab. Bukan. Itu lain segmen kayaknya. Iya. Itu bersama Ustadz ya. Iya. Tapi pemirsa Asil TV dimanapun berada, kita akan membahas terkait dengan sebuah fenomena ini, penyakit atau enggak ya Bang? Nah, nanti kita ya? akan tanya sama dokter nanti. Ini dokter siapa dulu nih yang langsung saja Bang Ray dan Abu Syafiq. Dan pemirsa, ini dia Dokter Hanan Khairu Anami, spesialis bedah. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok ya? Bang Ray, alhamdulillah sehat. Masya Allah. Bang Ray, Kita akan bahas apa nih sama dokter? karena beliau spesialis bedah, tentunya yang beliau geluti ya. Iya. Baik. Terkait dengan benjolan di tubuh. Ya, Ini, Bang Ray, iya. Bang Uni, insyaallah. Pada siang hari ini kita bahas tentang benjolan di tubuh. Yang ini sering pada praktek sehari-hari kita temukan, baik itu dengan berbagai macam penyebabnya ya. Nah itu akan kita bahas lebih lanjut nanti. Oke, ini perlu dicemaskan atau enggak? Nanti kita akan bahas sama dokter ya. Dan seperti biasa, Abu Auni, nanti kita ingatkan para pemirsa yang ingin langsung bertanya kepada dokter kita terkait tema hari ini, itu benjolan di tubuh apakah perlu dicemaskan atau tidak? Silahkan nanti ke 0811 755 0606. atau bisa juga Bang Ray ke Asil App ya? Asil App. Pastinya. Bisa langsung simak kita di Asil App atau tonton kita langsung dan juga bisa bertanya langsung. Ini teleponnya bukan telepon WhatsApp ya, tapi telepon langsung di nomor yang sama. langsung. Baik. Kemudian kita juga berterima kasih nih sama kepada dokter yang tergabung dan di Dokter Hanan Khairu Anami, spesialis bedah, dan juga kepada KDMI para ya? dokter di Komunitas Dokter Mengaji Indonesia. Masya Allah. Salah satunya dokter ya. Dokter Hanan. Kita manggilnya dokter Hanan. Iya. Dok ya? Masya Allah. Baik, Bang Ray. Mhm. Kita perlu ingatkan juga nih, ada apa aja di Asil Apps. Iya, Asil App itu banyak sekali pemirsa yang menyimak kita di hari ini. Iya. Kita bisa tahu tentunya yang pasti kali adalah kita akan simak tayangan Asil TV di Asil App langsung. Kemudian kita bisa juga tentukan jadwal sholatnya. Iya. Ada kajian-kajian yang bisa disimak langsung, recordnya, juga live-nya juga bisa. Kemudian bisa Al-Quran juga bisa dibaca di sana. Mushafnya. Mushafnya ada, Masya Allah. silahkan dibaca. Terus? Juga ada nanti info masjid terdekat. Iya. Nah, nanti kalau bingung misalnya lagi safar gitu kan, Taunya cuma Masjid Al-Hijrah aja. nanti bisa simak ke juga. rumah. Iya, betul. Dan banyak lagi yang pastinya antum yang belum download silahkan download Asil App ya. Pastinya tidak akan rugi untuk downloadnya. Masya Allah. Masya Allah. Tentunya ini adalah persembahan dari kami Asil TV, Asil Apps, dan ini dari umat untuk umat yang Betul. mudah-mudahan infak dan sedekah dari kaum muslimin, alhamdulillah bisa kita terus meningkatkan Iya. kualitas dan juga tentunya pelayanan kita kepada umat Bang Ray. Betul sekali. Melalui Mudah-mudahan ini Asil Apps dan
program-program yang lain Betul di sekali. Hasil TV. Salah satunya nih ya Klinik Hasil Iya, TV ya, Klinik Hasil TV. yang berikan edukasi untuk pemirsa semua tentang kesehatan tentunya. Baik, Abu Auni dan juga dokter, kita sekarang sudah bahas ini, kita bahas benjolan di tubuh apa perlu dicemaskan. Iya. Ini mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, kenalan dulu dong sama Kenalan dokternya. dulu. Kenalan lebih lanjut ya. Baik. Betul. Ini dokter. Sebelumnya Bang Ray, ini Dokter Hanan ini udah beberapa kali hadir di. Iya. Tapi antum kenalan dulu dong. Ya, anak kenalan dulu karena baru pertama kali ketemu sama Dokter Hanan ya. Ini kalau boleh tahu dok, langsung aja kali ya. Anda tanya, ini prakteknya sekarang nih dok, atau domisilinya dulu deh? Baik, karena tinggal di Jalan Semangka, Bu, Bang Ray. Jalan Semangka ya. Ya, dekat Ponpes Umul Kuro. Masya Allah. Berarti dekat ke Al Hijrah juga. Kali juga. Berarti kita sering ketemu nanti biasanya. Sering. Pagi sering kan? Masya Allah. Iya. Mandu kajian tauhid. Masya Allah. Iya. Kemudian dinasnya sekarang dok, tugas di mana nih? Nah, dinas di Rumah Sakit Universitas Riau, Bang Ray. Sering ketemu Abu Auni juga di sana. Oh, iya. Antum termasuk dokter juga di sana mungkin. Jadi Dokter Hanan ini rumahnya dekat Masjid Al Hijrah dan prakteknya dekat dengan Masjid Abu Darda. Oh iya. Jadi seputaran Pekanbaru juga. Dan alhamdulillah dekat dengan masjid ya. Alhamdulillah dekat dengan masjid. Alhamdulillah. Baik. Kita masuk tema? Itu saja baik. Pemirsa Hasil TV dimanapun berada, langsung saja nih kita akan angkat tema kita terkait dengan mitos. Oh. Nah, Seperti biasa dok, kita akan atau fakta nih. itu kita akan klarifikasi sama dokter dulu. Ya. Silahkan untuk mitos Baik, pertama. yang pertama pemirsa Hasil TV, kita akan lihat ini dia terkait mitos pembahasan kita, ada benjolan di tubuh. Kemudian ini apakah langsung disebut adanya apa nih Bang Ray? Ya, kita Benjolan merupakan indikasi kanker atau tumor. Nah, kanker atau tumor. ini kita tanya langsung sama dokter kayaknya. Ini mitos atau fakta nih dok? Iya. Terkait ini ya pertanyaan pertama nih ya. Terus apakah kalau ada benjolan, apakah dia pasti sebuah kanker atau tumor ya? Ini perlu dipastikan lagi Bang Ray. Ya. Karena macam-macam benjolannya, ada yang infeksi. Jadi bukan hanya tumor saja yang menyebabkan ada benjolan. Jadi mesti diperiksa lebih lanjut lagi. Oke, jadi Itu masih setengah mitos, setengah fakta. Oke, perlu cek ini, cek and recheck lagi ya. Oh gitu. Oke. Jadi harus dicek ya. Ya. Jadi 50-50, 50-50. Baik. setengah-setengah. Mitos yang kedua silakan Bang Ray. Iya, mitos yang kedua kita coba lihat para pemirsa Hasil TV dimanapun antum berada. Kalau benjolan tidak sakit, itu berarti nggak apa-apa dok. Ini benar mitos apa fakta nih dok? Ya secara umumnya memang tidak masalah ya Bang Ray. Hanya saja mungkin nanti benjolan ini bisa, kalau dia suatu tumor maka dia lama-kelamaan akan membesar. Iya. Dan ujung-ujungnya akan mengganggu. Kemudian bisa juga dia menekan struktur di sekitarnya sehingga pada perjalanan baru akan muncul nyeri di kemudian hari. Jadi bisa dikatakan juga setengah-setengah juga ya dok ya. Jadi harus dicek dulu betul apa enggaknya Dan nih. kita harus ikuti perjalanan penyakitnya. Baik, nanti kita akan bahas lebih detail sama dokter nanti insya Allah. Kita mitos selanjutnya sepertinya Abu Auni. Baik, kita akan coba lihat lanjut. lagi. Ini dia mitos berikutnya. Ada apa? Nah, ini benjolan, masih terkait benjolan pembahasan kita. Benjolan ini bisa disembuhkan dengan dipijit atau diurut. Tradisional nih. Gimana nih dok? Ya kalau misalnya benjolan itu bisul, mungkin dia jadi dipijit dia jadi pecah Bang Ray. Iya. Tapi kalau dia suatu tumor dia nggak akan hilang dengan dipijit. Dia akan lagi Bisa bertumbuh. jadi kalau dia mengarah ke keganasan atau suatu kanker, malah lebih cepat lagi kalau dia dilakukan pengurutan atau diintervensi. Nah, balik lagi seperti kata dokter harus dipastikan dulu ini. Iya. Jangan asal urut aja. Kalau udah diurut rupanya bisul atau apa gitu kan. Bisul ya pecah lah ya. Nah, itu dia. Masya Allah. Baik, ada mitos lagi atau Ada mitos gimana? berikutnya nih. Kita coba Baik. cek mitos selanjutnya. Ya. Silakan Bang Ray. Mitos selanjutnya, Dok, ini benjolan karena alergi dan akan hilang dengan sendirinya. Ini mitos Oh atau ini fakta? benar nih. Ini benar karena misalnya seperti orang Kaligato ya, atau urtikaria ya, kan benjol banyak bentol-bentolan itu kan. Nanti kalau reaksi alerginya berkurang maka dia akan hilang sendiri. Mungkin pada sebagian orang butuh pengobatan juga untuk mengurangi alerginya. Biasanya alergi terhadap udara, makanan atau apa nih dok? Ya penyebab alergi macam-macam juga. Bau nih kan ada udara,
ya mungkin perubahan udara karena keringat, kemudian karena alergen-alergen, misalnya ada tungau di rumah atau karena makanan bisa juga. Oke, jadi itu memang faktanya seperti itu ya, Bu ya. Faktanya berarti kita kurang bersih ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, Karena ada itulah. reaksi persensitivitas juga namanya. Jadi orang-orang tertentu dia lebih sensitif terhadap alergen tertentu kan. Iya, apalagi debu dan semacamnya gitu Dok ya. Baik, Oke. Masya Allah. Itu dia mitos kita untuk hari ini ya, Bu Auni ya. Baik, Ada 4 mitos Masya Allah, dan ya, salah satunya adalah fakta di poin terakhir ya. Next. Bang Rey, Iya. Bang Rey Abu Syafiq dan juga pemirsa Hasil TV, kita ingatkan kembali ya, terkait dengan benjolan ini, sepertinya lebih baik ditanyakan langsung ya. Lebih baik ditanyakan langsung. Kalau nanti ngetik-ngetik ini kita agak susah menerangkan, menyambung lidah ke dokter ya. Betul. Baik, di mana Bang Rey untuk Ya, bertanya? di 0811 755 0606 itu di telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp, karena banyak salah pemirsa kita langsung di telepon WhatsApp ya. Jadi kalau untuk telepon langsung di telepon, tetapi di nomor yang sama di 0811 755 0606. Iya, lebih baik langsung ditanyakan daripada harus disampaikan lewat pesan singkat di WhatsApp ya. Takutnya nanti kurang detail, kurang ada yang perlu ditanyakan dokter kepada penanya, itu jadi susah juga ya. Baik. Tapi pemirsa Hasil TV dimanapun berada, kami ingatkan juga ya, bagi Anda yang ingin bertanya itu disertai dengan gambar, silakan difotokan kemudian dikirimkan ke WhatsApp ya. Supaya hanya kita yang melihatkan kepada dokter, jadi supaya lebih terjaga ya. Dan juga privasinya kita jaga. Nah, tapi pemirsa Hasil TV, nomor yang sama yaitu ketik WhatsApp atau silakan difotokan ya terkait dengan penyakit Anda, benjolan di tubuh, dan dikirimnya ke 0811 755 0606. Oke. Baik, Kita akan masuk ke materi. Nah, itu dia yang pertama sekali nih, Dok. Ya. Ini Abu Auni atau Anan yang mau klarifikasi ke dokter nih. Silakan. Ini yang pertama sekali, Dok. Ini umumnya penyebab terjadi benjolan di tubuh itu apakah di tangan atau di kaki atau di mana? Itu penyebab umumnya apa, Dok? Apa karena yang sudah dokter spill tadi karena mungkin kurang bersih atau gimana? Ini seperti apa, Dok? Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Auni, Bang Rey ya. Kemudian pemirsa Hasil TV yang semoga dirahmati Allah oleh Allah dimanapun berada. Terkait benjolan ini ya, yang pertama itu penyebabnya. Nah ya, kita batasi dulu penyebabnya itu ada macam-macam Bang Rey ya. Nah, setidaknya secara garis besar itu ada sekitar 6 penyebabnya kita klasifikasikan. Yang pertama itu adalah suatu kelainan kongenital. Artinya itu suatu bawaan lahir Bang Rey. Jadi pada anak-anak atau bayi ya yang baru lahir bisa kita temukan ada benjolan juga pada tubuhnya. Contoh pada kejadian ada namanya kista ductus pteroglossus, itu ada benjolan di leher. Ya. Kemudian ada juga pada tulang belakang, ada benjolan di tulang belakang. Bisa jadi dia adalah suatu spina bifida atau meningokel. Ya. Nah itu juga adalah benjolan pada bayi atau yang baru lahir. Nah itu yang termasuk ke dalam kelainan kongenital. Kemudian yang berikutnya adalah benjolan yang diakibatkan oleh infeksi. Ya. Benjolan yang diakibatkan infeksi ini ada mulai dari yang kecil sampai yang besar. Yang kecil itu seperti misalnya kalau dia ada anak-anak itu ada namanya impetigo. Ya dia seperti bintil-bintil berisi nanah. Ya. Nah itu yang benjolan kecil. Udah lebih besar lagi ada namanya furunkel. Ya. Atau kita biasa bilang bisul. Ya. Nah bisul ini biasa infeksi akibat bakteri pada folikel rambut. Ya. Bisa karena garuk-garuk masuk kuman ke dalam sana muncul jadi bisul ya. Nah itu yang kedua. Kemudian lebih besar lagi abses. Nah ini abses ini biasanya juga infeksi pada kulit dan dia meluas ya, meluas. Kemudian juga dia bisa menyebabkan peradangan pada jaringan di sekitarnya atau selulitis di kulit ya. Nah ini yang akibat infeksi ya. Nah yang ketiga penyebabnya adalah trauma. Ya. Trauma misalnya kita tabrakan, misalnya ada kena benturan di kaki atau di tangan atau di dada ya. Kemudian muncul yang namanya hematom yang bengkak yang besar, ini membentuk suatu benjolan. Nah itu akibat trauma.
Bisa dok ya? Bisa juga. Masya Allah. Ya, jadi isinya adalah isi benjolan tadi adalah darah yang mengumpul kemudian membeku di sana. Nah biasanya kalau seperti ini biasanya lama kelamaan akan hilang sendiri. Ya. Oke. Nah kemudian berikutnya adalah akibat toksik. Ya, toksik ini maksudnya dari dalam tubuhnya sendiri. Seperti pada contoh pada pasien dengan tiroid ya. Iya. Tiroid toksis biasanya itu muncul ada benjolan di lehernya, kemudian ada gejala-gejala sistemik juga, misalnya mudah lelah, suka berdebar-debar dan lain-lain gejalanya ya. Nah itu biasanya benjolan ada di leher. Nah, kemudian berikutnya adalah karena hormonal ya. Karena hormonal itu misalnya baik lagi tadi pada tiroid ya, pembesaran kelenjar tiroid, kemudian pada kasus-kasus pada misalnya ada tumor ovarium, nah itu karena hormonal ya. Kemudian selanjutnya adalah neoplasma. Nah ini yang kita masuk tadi ke mitos dan fakta tadi ya. Nah neoplasma ini atau biasa kita sebut dengan tumor ya. Nah tumor ini nanti akan dibagi menjadi tumor jinak dan tumor ganas. Ya. Nanti ada ciri-cirinya tersendiri ya. Kemudian yang terakhir adalah sistemik ya, seperti tadi misalnya ada alergi akan muncul manifestasinya di kulit berupa benjolan. Nah itu dia Bang Rey. Jadi cukup banyak Bang Rey, ya Abu penyebabnya ya. Iya. Dan Dokter Hanan. Ya. Masya Allah, kita akan lanjutkan nih. Jangan kemana-mana dulu. Dan sebenarnya kita mau nanya lagi, cuman dibatasi gitu ya. Iya. Kita break dulu, kita dengarkan yang akan mau lewat ini ya. Ada beberapa yang akan kita dengarkan atau kita saksikan pesan-pesan. Tetap bersama kami di program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, Solusi Sehat Kita Bersama. Klinik Asil TV, Solusi Sehat Kita Berapa? Bersama. 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir." Yang memakmurkan, mendirikan rumah-rumah Allah hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kita melihat, alhamdulillah, Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Pekanbaru termasuk yang makmur dengan kajian para penuntut ilmu yang menghafalkan Al-Quran. Dan kita lihat sekarang kita sedang berada di lantai 1, sedang dalam proses pemasangan granit dengan estimasi biaya per meternya sekitar Rp290.000. Dan lantai 1 membutuhkan sekitar 4.600 meter persegi. Maka ayuhal ahibatu fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga ini menjadi kesempatan sekaligus ladang pahala bagi sebagian yang Allah berikan kelebihan harta, bisa dengan 1 meter atau berapa saja bertawun dan berpartisipasi mengamalkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertawunlah, saling tolong menolonglah, berpartisipasilah dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuk kita dengan sebab partisipasi kita kelak rumah di surga di yaumul qiyamah, dan ini dapat menjadi ladang pahala serta amal jariah yang terus mengalirkan pahala. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Rokok atau vaping? Jadi rokok dan vape atau rokok elektronik sama-sama berbahaya, sama-sama membuat peradangan dalam organ tubuh, sama-sama menimbulkan efek candu, sama-sama menghasilkan karsinogenik atau zat untuk memicu sel kanker. Kemudian vape atau rokok elektronik apakah menjadi solusi bagi perokok untuk berhenti merokok? Jawabannya adalah iya, dengan syarat bagi mereka-mereka yang perokok berat, yang sudah berkali-kali gagal dalam berhenti merokok dan dalam pengawasan, arahan dan monitoring dari layanan berhenti merokok. Sehingga vape atau rokok elektronik harus sesuai dengan indikasi medis, karena sejatinya tujuan rokok elektronik ini adalah sebagai modalitas untuk mengurangi efek berbahaya pada rokok atau modalitas harm reduction. Demikian, terima kasih. Klinik Asil TV, Solusi Sehat Kita Bersama.
Ahlan wa sahlan bagi yang baru saja bergabung. Kita lanjutkan segmen kedua masih dalam program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV. Solusi sehat kita bersama Bang Ray Abu Syafiq dan Dr. Hanan Khairu Anami, spesialis bedah. Masya Allah. Iya. Tadi udah kita bahas tuh yang tumor-tumor apa? Benjolan-benjolan gitu ya. Kalau bedah ini agak ngeri ya. Iya, takut dibedah gitu. Iya. Baik pemirsa Asil TV dimanapun berada, tadi kita sudah berkenalan, ya. Kemudian ada mitos ya. Iya, rupanya kita ketinggalan satu ya. Ketinggalan ini satu lagi nih. Tapi sebelum Langsung kita klarifikasi aja. Sebelum ke pertanyaan Bang Ya. Ray dan Dr. Hanan, Anda bacakan nih satu mitos yang akan kita naikkan ya. Ini mitos yang terakhir nih. Masih terkait dengan benjolan, Dr. Hanan. Benjolan itu bisa diatasi dengan obat herbal saja. Gimana tuh, Dok? Oke. Silakan. Kalau untuk pertanyaan ini sebenarnya tidak cukup ya, tidak cukup dengan hanya obat herbal saja ya. Karena balik lagi tadi kan apa penyebabnya ya kan. Kalau misalnya mungkin benjolannya karena yang saya bilang hematom tadi ya, trauma, mungkin dia bisa dikompres aja ya kan dengan ya mungkin ada macam-macam ya, ada jarak, apa daun jarak dan lain-lain. Yeah. Nah, tapi kalau untuk misalnya dia tumor, kanker ya, itu nggak bisa dengan obat herbal. Mungkin butuh pengkajian, butuh pemeriksaan, butuh tata laksana yang lebih lanjut, mungkin harus operasi kah, atau misalnya harus mendapatkan obat seperti kemoterapi atau penyinaran dan lain-lain. Oh gitu. Ya. Tapi tergantung balik lagi apa penyebabnya dulu ya. Dan apa jenis benjolan ini ya, Dok? Apa jenis benjolannya? Nggak selalu sepertinya ya, nggak selalu sama obat herbal terus selesai, nggak gitu juga, Dok ya. Iya, Masya Allah. Iya, tapi pemirsa Baik, Asil itu TV. dia. Iya. Sudah selesai semuanya mitosnya. Berarti Semoga menjawab itu ya. iya, betul sekali. Dokter Han, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan Baik. dari pemirsa. Silakan, Ya, Bang Ray. Pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, ini ada satu pertanyaan ya. Tapi sebelumnya kita ingatkan juga untuk antum dan antuna yang menyimak kita di saat ini ya, Bu Auni ya, juga dokter. Sebaiknya langsung telepon di 0811755606. Tapi nggak apa-apa, kita bacakan satu pertanyaan yang masuk, Dok. Kita coba bacakan, izin kepada dokter. Assalamualaikum, Dok. Saya baru sadar ini ada benjolan kecil di telinga, Dok. Di telinga, tepatnya dekat tempat anting. Nah, anting ditaruh. Kayaknya ibu nih ya, akhwat ya. Sini ya. Awalnya saya kira cuma jerawat biasa, tapi udah 4 hari nggak kempes juga nih, Dok. Ini apa benjolannya itu? Kalau dipegang itu agak sakit, tapi nggak keluar nanah atau cairan apa-apa. Saya juga tidak pakai anting yang aneh-aneh. Cuma anting biasa dari bahan stainless. Nah, saya jadi khawatir ini benjolan apa enggak ya, Dok? Apa bisa karena infeksi dari lubang anting atau penyebab yang lain? Perlu dicek ke dokter atau bisa diobatin sendiri di rumah, Dok? Nah, Ini gimana, Dok? ya bismillah. Terkait pertanyaan ibu ini ya, ada benjolan di telinga di dekat lubang anting ya. Nah, jadi ini kemungkinan ya Bu Oni, karena Bang Ray ya, Yeah. karena kita tidak melihat langsung dan nggak ada fotonya juga ya. Nah, jadi bisa jadi memang ada infeksi di kulitnya di sana, atau bisa jadi kalau misalnya ibunya baru ganti anting ya, dalam 4 hari terakhir ini, Yeah. bisa jadi reaksi alergi terhadap antingnya tersebut. Ya, ini kalau memang ibu ini mau memastikan lagi, sebaiknya memang diperiksakan ke dokter. Iya. Baik, Bang Ray Ya. dan juga dokter. Itu mungkin sudah cukup ya. Iya. Semoga menjawab, dan kita kayaknya ada ini ya. Iya, Oke. baik. Baik, Asil TV dimanapun berada, sepertinya tadi disampaikan oleh Dokter Hanan, sebaiknya langsung dibawa ya, karena kita nggak bisa menduga-duga ya, Dok ya, nggak bisa menerawang. Baik, pemirsa Asil TV, kita langsung ke pemirsa, Masya Allah. Ya, penelpon, ya. Pemirsa berikutnya, baik, silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Ibu? Di mana? Dengan Dinda di Bogor. Baik, silakan Ibu Dinda, keluhan atau konsultasinya kepada Dokter Hanan, spesialis bedah. Tafadhali. Ya. Ya, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa waktu lalu, sudah sekitar sebulan ini, saya pernah ada benjolan di bawah dagu tuh, sekitar apa ya namanya, pembolok, kayak pembolok itu. Awalnya benjolannya agak besar gitu. Kemudian saya datang ke spesialis bedah kepala, kemudian dikasih obat.
namun obatnya sudah habis. Tapi memang mengecil dok, benjolannya. Tapi kalau di raba gitu, dipegang gitu, seperti di dalam itu masih tetap ada benjolan, tapi nggak besar. Nah, kemudian saya datang lagi kembali ke dokter spesialis bedah kepala tersebut, kemudian dikasih obat radang lagi. Nah, kemudian kembali mengecil, tapi kalau dipegang tetap masih ada kayak benjolannya juga. Nah, Benjolannya sudah berapa lama ya, Bu? apakah saya harus konsum obat radang tersebut berkesinambungan gitu, atau memang dokternya kan menjelaskan harusnya memang kejadian saya tuh yang kalau sudah lahir tuh akan hilang biasanya orang-orang, tapi kalau saya tuh nggak hilang katanya karena ada seperti reak gitu yang di dalam itu mengumpul gitu. Nah, tapi maksud saya apakah ada cara lain, maksudnya supaya nggak minum obat terus-menerus, maksudnya dengan buah atau sayur atau yang bisa mengeluarkan cairan itu, atau bagaimana dokter? Benjolannya sebelum minum obat udah berapa lama Ibu? Baru sih benjolannya itu sekitar semingguan lebih, lalu saya ke dokter. Oh, semingguan lebih baru ke dokter untuk konsultasi ya Bu? Iya. Kalau sekarang sebesar apa kira-kira Bu? Kalau diraba sih mungkin sebesar sebesar kayak ruas jahe yang mau dimasak gitu. Jadi nggak begitu besar gitu. Sejempol lah, mungkin sejempol. Oh, ya. Tapi nggak kelihatan dari luar ya? Kalau sebelumnya kelihatan waktu pertama kali banget, tapi setelah 2 kali minum obat yang diresepkan oleh dokter, udah nggak kelihatan. Tapi kalau diraba masih ada seperti gundukan gitu, tapi kecil memang. Ya. Oke Bu. Jadi penjelasan dari dokternya kemungkinan ya kalau melihat yang Ibu sampaikan tadi, bahwa kemungkinan itu ada kista ductus thiroglossus ya, yang masih kebuka ya. Jadi seharusnya memang seperti kata dokter kepala lehernya tadi ya, dokter bedahnya tadi, seharusnya pada orang biasa itu kan menutup ya saat lahir dia menutup. Nah, mungkin pada Ibu masih terbuka. Nah, jadi untuk penata laksananya ya, mungkin kalau misalnya coba ditanyakan lagi ke dokter bedah kepala lehernya apakah ini perlu dioperasi atau tidak ya. Karena kalau untuk menutup itu biasanya kalau misalnya ya dewasa itu biasa ditutup, diikat lagi salurannya Bu. Nah, itu. Tapi kalau misalnya benjolannya bisa mengecil dengan obat ya, apakah Ibu sebelumnya udah ada di USG atau gimana? Belum. Jadi memang pas datang 2 kali itu cuma suruh menganga gitu, kemudian katanya di dalam kerongkongan itu ada memang memerah gitu dok. Ya mungkin kalau boleh Ibu mintakan juga pemeriksaan penunjang untuk konfirmasi diagnosisnya Bu. Oh baik dokter. Demikian Ibu. Oh ya, jazakallah khairan dokter. Wa jazakillah khair Ibu Dinda di Bogor. Semoga Allah berikan kesembuhan untuk Ibu dan angkat penyakitnya. Jazakillah khair wa barakallahu fik. Taib, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, itu dia konsultasi dari pemirsa Hasil TV Ibu Dinda di Bogor ya. Ya. Dan untuk antum dan antuna yang ingin seperti Ibu Dinda, silakan ke nomor yang sama juga ya. Iya. Dan lebih jelas disampaikan oleh dokter, dijawab juga lebih jelas ya. Iya. Insya Allah mudah-mudahan Ibu Dinda ini diangkat penyakitnya seperti kata Abu Auni tadi. Dan bisa disembuhkan juga ya. Amin. Baik. Oke. Baik. Kita akan lanjutkan nih. Tadi kita sempat terpotong ya. Nah, tadi dokter, sebelum Ibu Dinda tadi, dokter menyampaikan terkait dengan benjolan di bawah telinga. Nah, ini juga ada nih dokter. Kalau misalnya ada benjolan di bawah telinga, itu tapi tidak sakit. Hanya saja bisa digeser-geser nih dok. Iya. Iya, seperti kelereng kecil. Ini apa nih dokter? Pindah-pindah gitu dia ya. Ya. Kalau seperti itu kemungkinan itu ada lipoma atau kista bisa jadi juga Ibu Oni. Nah, cuman kalau lipoma atau kista itu biasanya jinak. Ya, kalau misalnya nggak mengganggu
membesarnya lambat, nggak apa-apa juga dibiarin sementara. Oke. Nah, menyambung dari jawaban dokter tadi ya Bu Uni, jinak dan ganas. Ini kita pengen tahu nih dok, ini jinak sama ganas ini bedanya gimana dok? Atau bisa kelihatan dari fisiknya atau gimana? Ya, jadi antara kita jadi masuk ke salah satu penyebab tadi ya tumor ya, tumor. Jadi secara garis besar pun benjolan ini ya kecuali yang abses dengan penyebab infeksi yang lain tadi, kalau misalnya ada daging tumbuh di tubuh ya, dan bentuk benjolan itu kita sebut dengan tumor, baik itu jinak ataupun ganas ya. Penjelasan singkatnya. Kemudian apakah dia jinak ataukah dia ganas? Nah, ini kita lihat dari sifat-sifat benjolannya. Iya. Sifat-sifat benjolan itu kalau dia jinak biasanya dia lambat membesar, kemudian batasnya tegas, ya bentuknya itu mungkin reguler ya, atau misalnya bulatnya sempurna ya. Nah, berbeda dengan misalnya kalau tumor ganas. Kalau tumor ganas itu biasanya cepat membesar ya, dalam menjangka misalnya dalam 1 bulan itu udah ukurannya berduplikasi lebih cepat lah ya. Dibandingkan kalau tumor jinak itu biasanya perkembangannya dalam tahunan. Kalau tumor ganas itu membesarnya dalam waktu 1 bulan, 2 bulan itu kelihatan dia cepat besarnya. Kemudian dia batasnya nggak tegas, biasanya keras juga ya, melengket ke daerah sekitarnya ya. Kemudian juga kadang-kadang ada juga pada suatu kondisi dia udah infiltrasi ke jaringan lain. Misalnya contohnya pada tumor payudara atau kanker payudara, dia menyebabkan luka atau ulkus pada kulit payudaranya. Nah, seperti itu. Jadi itu ya beda ganas sama jinak tuh ya. Dari perkembangannya yang ganas itu lebih cepat ya dok ya. Dari bentuknya juga bisa diketahui ya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal-hal. Tapi Bang Rey, kalau kita lihat pembahasan kita ini apakah perlu dicemaskan gitu. Nah, itu dia dok. Itu dia. Seperti yang tema kita ini gimana nih dok? Ini bagaimana nih dok? Nah, balik lagi ke tema tadi, apakah kita perlu cemas kalau misalnya ada benjolan di ini ya, tubuh ya? Nah, makanya kita belajar pada siang hari ini. Kemudian nantinya kalau misalnya kita menemukan ada benjolan di tubuh, maka kita mungkin lihat lagi ciri-cirinya, apakah ada nyerinya, apakah dia tumbuhnya cepat atau lambat. Kalau misalnya dia tumbuhnya lambat, ya kan, ya nggak ada nyeri, mungkin kita masih bisa menunda untuk konsultasi ke dokter. Namun tetap saya anjurkan untuk memeriksakan. Tapi kita bisa, kalau benjolannya itu cepat, kita harus urgen, segera kita periksa. Tapi kalau misalnya lambat kembangnya masih bisa nunggu. Ya, itu mungkin yang membedakan. Berarti ini tergantung ininya dok ya, tergantung jinak apa ganasnya gitu enggak? Ya, jinak atau ganasnya, atau misalnya tadi penyebab kalau misalnya dia infeksi, ada nyeri, maka kita harus langsung meriksa juga kan. Nah, misalnya tadi abses atau bisul kan. Nah, mungkin kita harus lebih segera untuk mencari pengobatan. Ya. Itu Masya Allah. Baik, diperkenan dengan pembahasan kita nih dok. Kalau misalnya terkait dengan benjolan ini, kadang-kadang kan ada tuh benjolan yang ada misalnya di punggung atau juga di bagian tubuh lainnya, itu terkait kalau misalnya disentuh itu sakit dok. Iya. Ini apakah ada di dalam cairan atau bagaimana nih dok? Tafadhal. Atau perlu dicek langsung dulu gitu ya? Ya. Biasanya kalau penyebab benjolan yang biasa nyeri, ya, biasanya ada infeksi. Jadi kalau misalnya ada benjolan di punggung, cepat membesarnya, merah, ya. Biasanya merah tuh kalau infeksinya radang ya. Maka itu kemungkinan adalah penyebabnya infeksi. Dan kalau kita tekan memang bertambah nyerinya. Nah, kemungkinan di dalamnya itu ada nanahnya. Nah, pengobatannya itu biasanya kita berikan antibiotik, tapi memang pastiin lagi nih, konfirmasi ke dokter, periksa, kemudian dokter akan memberikan antibiotik, dan jika perlu maka nanahnya harus dikeluarkan. Jadi kembali ke tema, perlu dicemaskan atau tidak? Itu tadi kalau dia misalnya ganas, itu memang perlu langsung diperiksakan dan tindakan lanjut. Nah, itu dia. Tadi tanda yang harus membuat kita khawatir itu ya, kalau misalnya ada
cepat membesar, ada nyeri, kemudian misalnya berdarah atau keluar cairan dari sana. Nah itu dia yang harus perlu dikhawatirkan atau dicemaskan, dan sebaiknya memang diperiksakan langsung. Dan tentunya kita membahas terkait dengan ilmu medis ya. Ya. Di luar medis kita wallah alam. Baik, pemirsa TV, Bang Ray Abu Syafiq dan Dr. Hanan, kita break dulu. Kembali kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami dalam Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV. Solusi sehat kita bersama. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Ana sempat berdiri di tempat ini berapa tahun yang lalu kira-kira Ustaz? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu itu belum ada bangunan yang kita lihat di belakang ini. Dan alhamdulillah bangunan umat Islam sudah jadi. Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini sudah beraktivitas dan sekarang santrinya sudah 112. Kemudian kegiatan di masjid sudah berjalan. Tinggal bagaimana kita bersama-sama menyelesaikan proyek ini. Iya, proyek ini kalau kata Ustaz Maududi butuh waktu panjang, tapi yang jelas kita harus segera, Ustaz. Insya Allah. Karena umur kita nggak ada yang tahu ya. Tapi yang jelas yang akan kita bawa adalah apa yang kita amalkan ya. Nah. Ketika seorang mati, dia nggak bawa mobilnya, nggak bawa rumahnya, tapi amalan akan dia bawa. Paling tidak antum punya sesuatu yang antum titipkan di tempat ini. Bersama-sama kita menuju ke surga insya Allah, dan harapan besar ana markas ini segera selesai dan bisa menampung santri 4.200. 4.200. Anak-anak sampai orang tua, laki-laki dan perempuan. Jadi ada pondok lansia nanti Ustaz ya. Insya Allah. Seperti itu. Jazakallah khair buat umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa Asir TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, stunting adalah penyakit pada anak-anak akibat dari kekurangan nutrisi secara kronik yang berdampak pada pertumbuhan anak ini yang terhambat. Stunting memiliki dampak buruk yang banyak, mulai dari anak yang tampak kerdil dibandingkan teman-teman sebayanya, juga anak-anak tersebut mengalami gangguan pada kemampuan kognisi otaknya. Selain itu, anak-anak stunting juga memiliki daya tahan tubuh dan imunitas yang rendah. Dan pada akhirnya, anak-anak yang stunting, dia akan memiliki kemampuan hidup yang rendah dibanding orang-orang sebaya dia di dalam kehidupan dia bermasyarakat. Maka kita harus mencegah stunting sedari dini. Sejak seorang bayi ini dalam kandungan ibu, dia harus mendapatkan nutrisi yang maksimal dari ibunya, supaya dia lahir dengan berat badan dan panjang badan yang baik. Setelah bayi ini lahir, maka bayi ini harus rutin dibawa ke posyandu supaya dia diukur panjang badan dan berat badannya untuk mencegah sebelum terjadinya stunting. Dan bila sudah terjadi stunting, maka diperiksakan ke petugas kesehatan agar dicari penyebab-penyebabnya supaya ditangani dengan sebaik-baiknya, supaya stunting ini dapat kita sembuhkan. Karena kalau stunting ini bisa kita sembuhkan, insya Allah anak-anak kita akan tumbuh dan berkembang seperti anak-anak lainnya secara normal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. 3, 2, 1. Baik pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Bersama Ana Abu Auni dan juga rekan Ana, co-host Bang Ray Abu Syafiq, dan juga narasumber kita, pemateri Dr. Hanan Khairu Anami, spesialis bedah. Bang Ray, Ya. silakan di salam dulu pemirsa yang baru saja bergabung nih. Iya. Iya. Pemirsa Asil TV yang baru saja menyimak kita untuk kesempatan siang hari ini ya. Silakan antum yang baru menyimak, nanti insya Allah akan dapat manfaatnya sampai akhir tonton program kita ini. Iya. Dan pastikan antum yang ingin bertanya silakan ke 0811 755 0606. Tema kita hari ini adalah benjolan di tubuh, itu apakah perlu dicemaskan atau tidak? Udah dibahas tipis-tipis sama dokter kita. Ini perlu dicemaskan atau enggaknya, tipe-tipenya, ataupun hal-hal seperti apa yang perlu dicemaskan atau perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, Bu Uni, baik. Tadi kan kita udah bahas nih sama dokter ada beberapa hal yang menyebabkan benjolan, kemudian jindak apa ganasnya udah disampaikan juga, kemudian ada pertanyaan yang sudah kita sampaikan sama dokter dari pemirsa. Rupanya
ada hal berikutnya yang perlu kita klarifikasi kita sama klarifikasi. dokter nih. Ini Silakan. apakah gaya hidup kita nih dok, konsumsi makanan kita ataupun pola makan makan ini akan mempengaruhi berakibat nanti atau mempengaruhi Iya. pada benjolan yang ada di tubuh ini dok? Ya. Baik, silakan dokter Hanan. Ya. Ya, baik terkait pola makan ya, kemudian lifestyle kita ya. Jadi memang semua itu pengaruh ya, makanya apalagi yang namanya sumber saluran cerna ini ya, Ya, betul. sumber penyakit lah itu ya. Jadi, apa yang kita masukkan ya. Nah jadi memang harus kita pilih-pilih juga ya. Jadi ada makanan-makanan yang beresiko untuk meningkatkan terjadinya tumor atau tumor ganas lah timanya ya. Contoh misalnya makanan-makanan yang dibakar ya, nah, atau makanan-makanan dengan pengawet. Nah itu makanan-makanan seperti itu yang dapat menyebabkan perubahan pada sel-sel di tubuh sehingga mengakibatkan timbulnya benjolan, terutama khususnya tumor ya. Iya. Atau makanan kita terlalu berlebih dalam mengkonsumsi misalnya makanan yang berlemak ya, manifestasinya mungkin pada orang tertentu nanti akan muncul tumor jaringan lemak atau yang biasa kita sebut dengan lipoma. Yang dia akan terdeposit di kulit untuk tumor. Nah, kemudian pada kondisi lain juga misalnya pada penggunaan obat-obat yang mengandung hormon. Nah, itu perlu diperhatikan juga, harus sesuai dengan anjuran dari dokter ya. Jangan menggunakan sendiri saja karena dia akan menyebabkan perubahan pada tubuh ya, sehingga menyebabkan ada yang berisiko misalnya pada kanker payudara, bisa terganggu hormonnya sehingga menyebabkan terjadinya kanker payudara. Pemakaian obat-obatan juga harus sesuai dengan anjuran dari dokter. Masya Allah. Ternyata konsumsi obat-obatan juga ngaruh ya. Iya betul juga ya Bang Rey ya. Masya Allah, ilmu yang kita dapat untuk hari ini, Masya Allah. Iya, tapi Bang Rey, sekarang giliran Ana nih. Oke. Mewakili Gen Z. Masya Allah. Anak-anak remaja sekarang nih. Ini kayaknya seru nih pertanyaannya ya. Seru. Tapi Dokter Hanan, antum kan spesialis bedah nih. Nah, kalau kita lihat kan Gen Z atau remaja-remaja sekarang nih, kadang malah bedah mandiri ya di depan kaca, seperti jerawat, kemudian tahi lalat, Betul, ya betul, kan? betul. Atau mungkin ada kutil gitu di wajah ini. Ini gimana nih dok? Apakah kita atau mereka udah dapat ilmunya mungkin ya? Gimana, Dok? apakah sterilnya itu atau bagaimana nih terkait dengan kebiasaan remaja seperti ini? Tafadhol. Baik Abu Auni, jadi untuk kebiasaan seperti itu ya, sebetulnya tidak kita anjurkan ya, kecuali memang bisa menjaga sterilitas dari tindakan tersebut, kan? Karena kalau tidak steril ataupun paling tidak kita harus cuci tangan dulu dan menggunakan alat-alat yang steril ya. Nah itu yang mungkin kalau kita kerjakan di rumah tidak pasti ya. Nah tidak bisa kita jamin kesterilitasnya. Nah maka untuk itu makanya tidak kita anjurkan ya. Jadi untuk adik-adik di rumah yang sering mengerjakan misalnya ada kutil diangkat sendiri atau tai lalat. Nah tai lalat juga harus berhati-hati ya. Karena tai lalat ini ada juga yang bisa berubah menjadi ganas ya. Nah, bisa berubah menjadi ganas. Itu maksudnya membesar atau gimana dok? Membesar. Membesar ya? Bisa ada tanda-tanda ganasnya. Misalnya berdarah dia atau gatal-gatal ya. Nah itu yang atau dia berubah warna. Nah itu namanya ada tumor pada tai lalat itu ada namanya melanoma. Nah makanya harus hati-hati dalam mengerjakan tindakan seperti itu. Ya. Afan dok, yang tai lalat tadi ada yang sampai dioperasi barangkali? Ada dok ya? Oh, kalau nggak hati-hati mungkin bisa mengucur darah deras ya dok ya? Ya. Jadi nggak usah bedah mandiri ya, nggak usah. Itu harus diserahkan kepada ahlinya. Ya. Tapi kalau yang kecil-kecil aja gimana nih dok? Seperti jerawat-jerawat. Pengalaman gitu. ya? Pengalaman ya. Ya kalau kayak jerawat mungkin kayak sering juga Abu Uni ngerjain. Iya betul dok. Kalau jerawat mungkin itu udah lebih awam lah itunya ya. Tapi kalau kayak misalnya tai lalat tadi ya itu harus lebih hati-hati ya. Nah, kutil juga, kutil pun sebenarnya kalau kutil kan ada obat juga, obat topikal seperti tapi nggak boleh sebut mereknya. Tapi ada obat-obat topikal yang dijual di pasaran yang bisa untuk menghilangkan kutil juga. Ya. Nggak boleh sebut merek nanti tit gitu. Iya. Jadi intinya bagaimana nih dok? Apakah kebiasaan ini
kan kita melihat tadi yang disampaikan dokter terkait dengan sterilisasi hanya pakai kuku gitu ya. Nah, ini saran dokter nih bagaimana nih? Saran saya kalau misalnya pun adik-adik atau Bu Oni misalnya mau bersihin jerawat di rumah, jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Oh iya. Kemudian kalau misalnya pakai alatnya pastikan bersih, minimal bersih. Kita nggak tahu bakteri atau apa Kalau yang steril kita mungkin harus pakai alat untuk mensterilisasi, tapi minimal bersih. Iya, Masya Allah. Abu Oni, ya, sepertinya udah ada yang bergabung bersama kita ya. Baik, Masya Allah. Bukan telepon loh. Baik, silakan. Pertanyaan dari WhatsApp kita. Tafadhol. Dan kita himbau sekali untuk antum pemirsa yang ingin bertanya langsung, tidak bosan kita ulangi di 0811-755-0606 biar bisa langsung diklarifikasi sama dokter dan bisa dijawab langsung pertanyaan antum. Tapi kita bacakan dulu yang udah masuk di line WhatsApp Silakan, ada. Ini sepertinya pertanyaan ya dari pemirsa kita. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Ya, mau bertanya dok, ini apakah benjolan di leher, ini di leher, dan ketiak itu indikasi getah bening katanya dok. Ibu saya rahimahullah itu timbul benjolan karena tidak diobati cepat menjadi kanker getah bening, limfoma. Ini mohon penjelasannya dok katanya. Nah, dok. Tafadhol. Bismillah. Terima kasih atas pemirsa yang sudah bertanya. Semoga almarhumah ibu rahimahullah diampunkan dosa-dosanya ya. Kemudian untuk pertanyaan dari pemirsa tadi, benjolan di leher ya. Benjolan di leher ini banyak macam-macam juga. Nah, salah satunya itu ada limfoma ya, atau tumor ganas ya. Tumor ganas pada kelenjar getah bening, Bang Rey. Nah, makanya kalau dia muncul banyak gitu ya, artinya tadi ada di leher, ada di ketiak ya. Nah, itu salah satu tanda adanya arah ke keganasan ya, mengarah ke keganasan. Maka emang hal seperti itu harus segera diperiksakan. Nah, itu yang harus dicemaskan tadi. Dia tumbuhnya cepat, kemudian banyak ya. Nah, limfoma ini adalah salah satu kanker pada kelenjar getah bening. Dan dia biasanya di leher itu seperti melingkar gitu dia, Bang Rey. Ini banyak dia, karena kelenjar getah bening di leher ini banyak. Kemudian di ketiak seperti itu juga. Nah, itu tumbuhnya cepat besar dan biasanya karena ada juga bisa menekan ke saluran nafas. Gitu. Baik, ini semoga bisa menjawab dari pertanyaan pemirsa kita ya. Iya. Dan yang bertanya semoga Allah ampuni seperti yang disampaikan dokter tadi ya, orang tuanya. Dan Bang Rey, ini kita harus ketahui nih, jangan sampai terlewatkan. Betul. Dok, kan terkait kecemasan ya dok ya. Nah, ini mungkin pertanyaan anti klimaks nih. Insya Allah. Ini terkait dengan benjolan dok. Bagaimana cara mengenali ini infeksi yang ini sepertinya agak mencemaskan? Ya, anak nggak tahu nih. Atau ini biasa aja gitu. Ataukah ganas gitu ya? Nah, ini bagaimana nih mengenalinya benjolan akibat infeksi atau tumor? Nah, kapan dok kita harus melaksanakan tindakan seperti itu? Ya, silakan dokter Hanan. Terkait apakah dia infeksi ya. Kalau infeksi itu kita akan kenali dari tanda-tandanya. Biasanya kalau infeksi itu dia ada tanda-tanda nyeri, ya kan. Kemudian ada kemerahan ya, radang kan. Kemudian dia memang ada benjolannya. Jadi ada benjolan, nyeri, kemudian ada kemerahannya, kemudian mungkin ada pasalnya bisa demam. Nah, itu biasanya karena infeksi. Dan itu dia timbul dalam beberapa hari, hitungan hari ya. Nah, itu biasanya penyebabnya adalah infeksi. Nah, kemudian kalau misalnya dia benjolan karena tumor, ya, baik itu tumor jina maupun tumor ganas ya. Nah, kalau tumor jina, ya, biasanya tumbuhnya pertama kecil. Contoh misalnya dia suatu lipoma ya, mungkin dia cuman pertama ukuran sebesar kacang, ya. Kemudian 5 tahun, 10 tahun baru dia besar sebesar bakso misalnya. Jadi dia lambat pertumbuhannya. Nah, dan biasanya dia tidak ada nyeri kalau tumor jina. Untuk tindakan kita pemeriksaan secepatnya, adakah waktu batas waktu atau gimana dok? Apakah tadi kan dokter mengatakan sebesar biji kacang dulu, apakah sudah sebesar pimpong atau sudah? Iya, atau baru kita periksa atau gimana dok? Gimana nih dok? Nah, kebanyakan pasien biasanya datang udah besar dulu. Karena dia kan nggak ganggu. Ya, karena biasa aja gitu dok. Ya. Nah, ada besar dia misalnya, mungkin dulu kan nggak kelihatan nih, nggak kelihatan di kulit. Pas sudah sebesar kelereng atau sebesar bakso, udah kelihatan nih, baru dia akan
biasanya sesuai keputusan pasien sendiri ya. Nah, tapi untuk kasus seperti itu yang tumor jinak ya lambat itu masih bisa ditunda. Cuman paling perbedaan nanti bakal kalau misalnya dilakukan tindakan, maka ukuran lukanya jadi lebih besar, ya kan? Beda kalau misalnya masih kecil diangkat, kan lebih kecil lukanya. Nah, kalau misalnya dia satu lagi balik lagi ya ke pertanyaan tadi ya, kalau misalnya dia tumor ganas, ya kan? Tumor ganas itu biasanya hitungan bulan ya perkembangannya. Bulan itu dia cepat membesarnya. Kan? Mungkin dia dalam satu hari dia mungkin sebesar kacang, tapi dalam 1 bulan itu udah sebesar bola pingpong, ya kan? 2 bulan dia udah sebesar bola tenis, ya. Dan kemudian dia ada tanda-tanda, ada penekanan, misalnya kalau misalnya di leher dia nekan ke saluran nafas, pada karsinoma tiroid atau tumor kelenjar tiroid, ya. Nah itu bisa mengganggu ya. Kemudian ada perubahan suara misalnya, nekan pita suaranya. Atau misalnya kalau pada payudara ya, di payudara pada ibu-ibu, misalnya dia membesar, kemudian timbul seperti kulitnya itu misalnya jadi keriput seperti kulit jeruk, ya kan? Atau misalnya ada timbul luka, kan? Kemudian berdarah, ya. Nah itu tanda-tanda dia ada ganas, maka itu harus cepat diperiksakan, ya kan? Terutama pada ibu-ibu usia di atas 40 tahun. Tapi usia yang lebih muda juga sekarang udah banyak juga yang menderita kanker payudara. Jadi sarannya sebenarnya ketika udah muncul itu apa langsung kita periksakan dok? Atau bagusnya diperiksa. Bagusnya seperti itu ya dok kan? Jangan ditunggu ganas dulu ya dok. Udah sebesar apa tuh? Pingpong ya? Iya. Baru diperiksa dok ya. Tapi kasus yang sudah biasanya udah besar dulu baru dicek atau diperiksakan. Iya, kultur kita di Indonesia biasanya kalau tumor ganas itu ketemunya udah stadiumnya udah tinggi. Biasanya tunggu udah parah dulu, baru dicek. Baik. Kita ke apa nih segmen yang terakhir sepertinya. Kalau penulisan skripsi ini mungkin sudah bab 5 dok. Menutup ya. Closing ya. Baik dok. Tadi kan sudah kita lihat ya ada gambar ya di mitos yang sudah kita tampilkan itu ada di pergelangan tangan, biasa tempat jam tangan gitu dok. Nah, tahu-taunya ada bengkak. Iya, tahu-taunya ada bengkak nih, jam tangannya jadi tergeser nih. Pindah ke sebelahnya Bu nih. Pindah ke sebelahnya. Itu solusi dari dokter. Iya. Nah, ini yang seperti ini mungkin biasa kemudian kempes lagi gitu dok kan, iya atau mungkin paling di kaki gitu. Nah ini apakah ini seperti yang disampaikan Bang Ray tadi getah bening atau mungkin ini dengan adanya asam urat ya dok ya? Nah ini saran-sarannya ini bagaimana nih dok? Ini apakah perlu dicemaskan? Yang ini tidak? Silakan nih sarannya dok. Jadi kalau benjolan di pergelangan tangan ini biasanya adalah penyebabnya kista, Bu Auni, Bang Ray ya. Kista ganglion namanya, kista ganglion. Itu berasal dari selubung tendon. Di situ terisi dengan cairan sendi ya, yang bentuk mengumpul di sana, jadi membentuk benjolan. Ya. Nah, biasanya kalau udah besar gitu ini akan menyebabkan nyeri. Nyeri atau pas digerakin dia akan timbul nyeri. Nah, solusinya memang salah satunya itu dia angkat atau dieksisi namanya ya, angkat dan eksisi. Atau pada kasus yang lain juga ada juga yang mengerjakan hanya disedot saja. Berarti kempes sendiri gitu dok? Ya kempes, tapi kalau disedot maka kejadian dia akan timbul lagi sekitar 70% ke atas. Ini lebih cenderung dia akan balik lagi nantinya. Berbeda kalau misalnya di eksisi diangkat, nah itu lebih kurang kecenderungan untuk kembali lagi. Diangkat ini maksudnya dioperasi gitu? Dioperasi, di bedah gitu ya? Kalau disedot dia isi lagi Bang Ray? Isi lagi ya. Karena ini berapa? 70% ya? Sama aja berarti ya, bakal balik lagi dia. Jadi itu ternyata yang benjolan di kaki seperti antum bilang tadi kata Bu ini adalah kista jenisnya dok ya? Ya itu yang di tangan Bu nih. Nah, kalau di kaki biasanya muncul pada pasien seperti yang kata Bu Uni tadi bahwa pada pasien dengan asam urat ya, muncul dia tuh di pangkal jempol biasanya, keras ya kan. Nah itu memang biasanya namanya itu tofus ya. Tofus itu adalah kumpulan dari
kristal asam urannya, ya. Kristal asam uran membentuk jaringan keras di sana, ya. Nah itu pada kondisi yang udah berat juga. Itu penanganannya seperti yang tadi juga, Dok? Seperti tumor, ya. Seperti tumor ya dia bentuknya. Iya. Jadi dia bisa diangkat juga, bisa dibuang juga. Dia biasanya itu terpisah dari tulangnya. Oh gitu ya. Nah tapi pada kondisi itu dia harus ditangani juga asam uratnya. Kalau nggak terbalik lagi. Oh kalau Jadi terkoneksi dia ya? Iya. Jadi kalau asam urat enggak, dia akan balik lagi benjolan tadi. Balik lagi, sakit lagi pakai sepatu. Itu ya Dok ya? Toib, Masya Allah. Baik, Bang Rey Abu Syafiq dan juga Dr. Hanan Khairul Anami, spesialis bedah, dan pemirsa SEL TV dimanapun antum-antum berada, sepertinya bincang-bincang kita dari pengunjung. Iya. Terbatas karena waktu kita yang cukup terbatas, mungkin kita minta lagi nih kesimpulan kayaknya ya. Iya. Kita ini seperti apa nih Dok pembahasan kita hari ini, dan sarannya kepada pemirsa yang menyimak kita untuk hari ini ya. Iya, silakan Dok. Alhamdulillah sampai kita di penghujung acara siang hari ini, pesan saya untuk pemirsa SEL TV yang dirahmati Allah di rumah, bahwa jika terdapat benjolan di tubuh, ya, kemudian ada tanda-tanda nyeri, kemudian cepat membesar, ada keluar cairan, darah, nanah, ya, maka saya anjurkan untuk segera diperiksakan ke dokter, ya. Jadi kita perlu penelusuran untuk memastikan benjolan itu apakah memang suatu hal yang perlu ditangani lebih lanjut segera, ataukah memang ini aman untuk kita biarkan saja dulu. Jadi lebih baik diperiksakan. Lebih baik langsung ke dokter ya Dok ya. Jangan ke yang nanti lain diurut dulu kayak atau di terawang dulu baru ke dokter ya kan. Takutnya bukan hilang tapi malah besar gitu. Iya, taib. Masya Allah. Jazakallah khair Dr. Hanan Khairul Anami dan juga Bang Rey Abu Syafiq. Pemirsa SEL TV dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita dalam program Talkshow Kesehatan Klinik SEL TV setiap Sabtu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita juga bisa hadir, dan jangan lupa untuk mendownload Asil Apps. Ada simak kita di sana ya. Iya, ada apa aja di sana Bang Rey? Banyak sekali yang bisa kita simak, yang bisa kita dapatkan di sana, baca Al-Qur'an, waktu masjid, kajian, dan juga pastinya menyimak program-program Asil TV yang ada di Asil App juga. Dan baik pemirsa SEL TV dimanapun Anda berada, kita akan ketemu lagi insya Allah Sabtu di depan ya? Sabtu depan. Nah, Di jam yang sama di Asil TV dengan dokter yang berbeda insya Allah. Iya, jazakumullah khair untuk pemirsa Asil TV atas sumbangsi antum semuanya, infak antum kepada Al Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al Hijrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meringankan ya untuk beban pembangunan Markas Sunnah Nusantara ini, dan tentunya infak Anda juga bermanfaat, dan kita semuanya alhamdulillah bisa melaksanakan dan juga menikmati klinik Asil TV ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Semoga Allah membalas kebaikan antum semuanya pemirsa Asil TV dimanapun berada. Sampai di sini perjumpaan kita. Ana Abu Auni dan juga Bang Rey Abu Syafiq serta Dr. Hanan Khairul Anami, spesialis bedah, undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khair dokter. Masyaallah. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama.